nggak melewati TCA cycle. Nggak melewati TCA, betul. Begitu Bu Dian dari saya. Ya, atau gini Dek, dia itu sebenarnya untuk menghasilkan energi itu dia pakai jalur apakah hanya TCA atau punya jalur yang lain gitu kan. Sehingga ketika peneliti ini menghilangkan PYK1 itu mestinya kan punya alasan, ya kan? Kalau dia punya jalur yang lain kan saya hilangkan PYK1 enggak apa-apa kan gitu. Apa dia punya jalur yang lain untuk menghasilkan tadi pirufat begitu? Itu pertanyaannya Bu Wika. Nanti dicari ya, apakah sudah ada orang yang meneliti kalau dihilangkan PYK1 itu nanti bagaimana begitu di Corynebacterium. Kalau misalnya di PYK1 dihilangkan ternyata ada jalur lain yang bisa mengkompensasi, gitu nggak Bu Wika ya? Bu Dian. Nggih, begitu. Gitu ya, Dek. Dik Oh, Rifkah. oh iya Ibu. Oke. Ya, ini tadi Bu Retno Bu Retno ya sering terpental tidak stabil, tidak ada pertanyaan. Nggih. Nggih gitu ya Mbak Rifka ya. Jadi pertanyaannya Bu Wikan tadi belum terjawab, dijadikan PR. Kemudian tadi apa bedanya yang ini dan penelitian yang sebelumnya tadi kok bisa tidak bisa apa namanya dibandingkan. Tadi yang satu ada papernya ya. Mungkin nanti dilihat. Gitu nggih, kita beri aplaus kepada Mbak Rifka. Terima kasih Mas Faris dan Mas Cecep. Kita lanjutkan ke Mbak Elfitri. Mbak Elfitri akan menyampaikan paper dengan judul Dynamic Changes of Microbiota and Metabolite of Traditional Hainan Dregs Vinegar During Fermentation based on Metagenomic and Metabolomic. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Sebelumnya, apakah kamera saya sudah menyala ya? Sudah, Sudah ya? Oh ya, baik. silakan. Kameranya belum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian, Prof. Retno dan Prof. Ikan, serta teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait perubahan dinamis metabolit dan mikrobiota dari cuka ampas beras tradisional Hainan selama fermentasi berdasarkan metagenomik dan metabolomiknya. Ya, jadi cuka ampas beras tradisional Hainan yang dalam bahasa Inggrisnya Hainan Dregs Vinegar atau disingkat HNDV ini merupakan cuka yang berasal dari kultur beras hasil fermentasi beras tradisional khas Hainan yang memberikan memiliki flavor yang unik. Biasanya NDV ini ditambahkan ke hotpot dan seafood sebagai flavor enhancer, serta dari segi fungsional ini juga telah terbukti mampu mempercantik kulit, mencegah penuaan, dan pada saluran darah dapat memperlancar aliran darah serta mengobati sistem pencernaan. HNDV ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan cuka lainnya. Jika cuka beras putih, cuka buah, black vinegar itu merupakan jenis cuka asam asetat, maka cuka HNDV ini didominasi oleh asam laktat yang memberikan flavor yang lebih mild dan rendah keasaman. Nah, ini menjadi salah satu yang membuatnya unik, sehingga HNDV ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksinya? Maka diperlukan adanya pemahaman terkait peran mikroba dan perubahan metabolisme selama fermentasi cuka HNDV ini. Sehingga pada paper ini dilakukan penelitian terkait mikroekologi serta senyawa volatile dan non-volatile pada HNDV. Nah, persiapan material yang dibutuhkan tentunya terdapat reagen kimia untuk analisis parameter serta pada bahan produksi HNDV itu terdiri dari
ragi tradisional yang diperoleh dari perusahaan dari Wancang Hainan dan beras tradisional Hainan. Untuk metode pembuatannya digunakan diawali dengan pencucian dan perendaman beras, lalu dilakukan pemberian starter atau ragi pada wadah, penambahan air, pencampuran, kemudian dilakukan fermentasi dengan pengadukan yang dilakukan secara bertahap. Pada 7 hari pertama dilakukan campuran itu diaduk 3 kali per hari, terus pada hari ke-18 sampai 15 pengadukan sekali sehari, dan pada hari ke-16 sampai 30 fermentasi dilakukan tanpa pengadukan. Nah, dan kemudian alkohol berlebih ini didistilasi di akhir fermentasi dan sampel diambil pada hari ke-1, 3, 5, 7, 12, 17, 23 dan hari ke-30. Sampel kemudian dianalisis. Untuk parameter analisisnya ada fisikokimia, yaitu asam triterasi, asam laktat, keasaman yang mudah menguap, dan gula produksi, kemudian DPPH, jumlah koloni, pemurnian DNA, amplifikasi, high throughput sequencing, komponen volatile, metabolit, dan terakhir analisis data. Pada hasilnya, yang pertama yaitu perubahan fisikokimia dari fermentasi Hainan-Drex vinegar. Di sini terlihat peningkatan keasaman yang direpresentasikan dari adanya kenaikan keasaman tertitrasi dan penurunan pH seiring waktu di grafik kiri dan juga kenaikan alkohol di grafik kanan. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan gula produksi dan kenaikan total solid yang menunjukkan terjadinya konversi gula produksi menjadi padatan terlarut, terutama jenis asam-asam organik seperti laktat. Ya, seperti kita ketahui bahwa padatan terlarut itu terdiri dari gula terlarut, karbohidrat, asam organik, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian masih di sini DPPH ini radikal scavenging-nya menunjukkan peningkatan antioksidan hingga hari ke-17 lalu menurun bertahap ya, dan saat peningkatan dan kemudian setelah dia menaik, kemudian terjadi dengan offset. Selanjutnya, ini merupakan diagram suksesi struktur komunitas bakteri dan jamur. Di sini pada gambar 1D di kiri ini menunjukkan keragaman yang paling dominan. Di tingkat filum itu ada Firmicutes yang warna nila dan Proteobacteria sebagai bakteri subdominannya, dan pada diagram 1C, ya 1C ini bakteri di tingkat genus itu menunjukkan pada tingkat genus HNDV terkarakterisasi memiliki kandungan acetobacter yang rendah, yang warna hitam ini yang nantinya mengarah pada kecilnya kandungan asetat, dan kemudian sebaliknya pada bakteri genus ya, genusnya ini didominasi oleh golongan Lactococcus. Terutama di 3 hari pertama, lalu Limosilactobacillus dan diikuti Lactococcus, Lactoplanti, Lactobacillus, Leconostoc, dan Lacticaceae. Terus pada suksesi pada jamur, pada gambar 1F yang di bagian kanan ini,
itu menunjukkan bahwa Ascomycota ini yang warna nila ini menjadi komunitas jamur yang paling dominan, dan pada tingkat genus di sini genus yang E1E ini memperlihatkan Saccharomyces ini menjadi jamur Ascomycota yang paling dominan, dan jika kita bandingkan keragaman bakterinya jauh lebih dominan dibanding fungi. Kemudian selanjutnya pada gambar 2A ini memperlihatkan heat map perubahan senyawa flavor utama volatil selama fermentasi. Di sini terlihat pada gambar B di kanan ini terlihat senyawa didominasi oleh jenis alkohol dan ester yang warna biru dan merah ini yang paling signifikan terutama pada hari ke-7 hingga 30. Kemudian pada gambar A secara spesifik ini terlihat kuantitas alkohol sejalan dengan peningkatannya, serta pada asam organik secara spesifik memperlihatkan asam organik terbentuknya senyawa baru yaitu etil dekanoat. Ini etil dekanoat 2,3 butanol dan isoamil asetat yang berperan memberikan aroma buah tropikal dan floral. Kemudian pada alkohol terdapat sedikit pembentukan 3 metil propanol yang memberikan aroma sayur bawang yang manis. Kemudian pada analisis metabolisme pada gambar 2C ini merupakan analisis PCA yang menjelaskan total 71,8% varian yang terdiri dari 47,7% PC1 dan 24,1% PC2 terhadap peningkatan yang dominan pada jumlah metabolitnya seiring waktu, dan kemudian dapat teridentifikasi jelas 3 level fermentasi yang terdiri dari fermentasi hari pertama sampai ketiga yang dinamakan dengan HNDVA, hari ketiga sampai ke-7 HNDVB, dan hari ke-7 sampai 30 HNDVC. Pada gambar 2D ini merupakan hasil analisis PLSDA untuk melihat hasil pemisahan antar kelas yang lebih baik lagi, dan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dengan hasil PCA yang menunjukkan bahwa keanggotaan kelasnya tidak jauh berbeda, namun signifikan pada antar variabelnya. Kemudian pada gambar 2E dan F ini menunjukkan hasil OPLSDA dengan penerapan perbandingan berpasangan agar mudah dibandingkan. Kemudian di sini terlihat perbedaan yang jelas pada tipe dan jumlah metabolitnya pada 3 level fermentasi dengan DVB sebagai pembanding utamanya. Nah, kemudian di sini pada gambar 3A ini merupakan heat map perubahan metabolit utama selama fermentasi HNDV. Di sini yang merah ini memperlihatkan konsentrasi yang tinggi, putih dan biru ini semakin rendah. Nah, pada dari total 732 metabolit yang terdeteksi, terdapat 38 metabolit utama yang terdiri dari asam organik, asam amino, dan asam lemak, serta 11 komponen lain. Di sini terlihat dari hari pertama itu dari bagian kulit ke dalam ini semakin seiring waktu hingga hari ke-30 ke bagian inti lingkaran. Nah, kemudian di sini terlihat pada asam amino fenilalanin dan lisin serta lemak asam sitrakonat dan 2-isopropil malat asid ini hampir tidak ada, dan pada hari terakhir memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Sini fenilalaninnya ini dari hari pertama dari hari ketiga ini sedikit, dan semakin sering waktu semakin banyak.
Kemudian selanjutnya pada gambar 3B ini memperlihatkan korelates mikroba yang dominan pada NDV. Di sini dapat dilihat Lactococcus yang berkorelasi negatif dengan Lactobacillus. Gluconobacter dan Lactobacillus, dan kemudian Lactobacillus berkorelasi positif dengan Lactobacillus dan Limosilactobacillus, serta Saccharomyces yang berkorelasi positif dengan Lactococcus dan Leuconostoc. Kemudian pada gambar selanjutnya ini merupakan penjelasan secara lebih jelas lagi. Ini 4A memperlihatkan korelasi mikrobanya dengan metabolit yang dihasilkan. Di sini dapat dilihat pada A4 ini Lactobacillus, dia berhubungan dekat dengan produksi etil asetat, fenetilasetat, dan etanol. Kemudian pada yang A2 ini Limosilactobacillus berkorelasi berhubungan terhadap produksi feniletil alkohol, gliserofosfo, dan laktik asid. Dan pada A1 ini Lactococcus ini terkait dengan produksi asam linoleat, B4 fenilalanin dan norvalin. Dan A6 ini Saccharomyces ini berkaitan dengan produksi arakidat dan graphene. Di sini juga dapat dilihat lebih jelas lagi. Kemudian pada gambar selanjutnya ini, gambar ini 4B ini memperlihatkan secara lebih jelas lagi dinamisme perubahan kuantitas metabolit dan mikroorganismenya seiring waktu. Ini dari dalam ini hari pertama sampai ke kulitnya ini hari ke-30. Di sini terkait hubungannya tadi dengan antara mikroba, misalnya Lactococcus dengan produksi fenilalanin dan linoleat, norvalin, dan Limosilactobacillus terkait dengan produksi asam laktat, gliserofosfokolin, Saccharomyces terkait produksi arakidat dan graphene, hingga Lactobacillus ini yang terkait dengan produksi asetat, palmitat, etanol, seperti itu. Dengan kemudian dari metabolisme yang paling dominan itu terdapat fenilalanin yang menjadi jalur metabolisme yang paling terdiferensiasi, di mana ia mampu berperan mengontrol rasa dan flavor, memberikan rasa manis, dan juga memberi pada fungsionalnya beraktivitas antifungal serta meningkatkan nilai nutrisi. Di sini dapat diperlihatkan ini merupakan jalur metabolisme dari proses fermentasi HNDV. Di sini dapat dilihat produksi yang paling utama di sini ada metabolisme fenilalanin karena dia paling mendekati dengan substratnya, ini gula, yang kemudian pada akhirnya dapat memproduksi fenilalanin dan tirosin. Kemudian dari pirufat dapat diproduksi senyawa volatil 2,3 betanediol yang berperan dalam flavor HNDV. Kemudian dari pirufat juga dapat terproduksi asam laktat yang cukup
meningkat, kemudian dari piruvat ke TCA cycle dapat terbentuk glioksilat, arginin, dan prolin, kemudian terbentuknya malat dan suksinat. Ya. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan tentang sifat fisikokimia komunitas mikroba, flavor volatil, non-volatil, profil metabolik, dan mikroorganisme inti selama fermentasi NDV dengan mikroorganisme dominan yang dihasilkan selama fermentasi itu Lactococcus, Limoncelactobacillus, Lactobacillus, dan Saccharomyces yang kemudian menghasilkan metabolit berupa alkohol, ester, dan asam yang secara spesifik yaitu fenil etil alkohol, 3-metil-1-butanol, fenil asetat, dan etil asetat menjadi senyawa yang khas dalam hal metabolit, asam organik dan amino diidentifikasi sebagai yang dominan dan berbeda dengan cuka lainnya. Asam laktat dan fenilalanin memiliki kandungan yang tertinggi dan menjadi metabolit utama yang memberikan flavor unik yang lebih ringan dan manis. Dan informasi komprehensif ini membantu pengembangan desain kultur starter asli untuk produksi NDV yang diinginkan dan peningkatan efisiensi produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Ya, kepada Bu Dian. terima kasih Mbak Elfitri. Ini dari vinegar ya, fermentasi vinegar ya, Ibu. khas mana? Hainan ya. Oke, baik kita ini ke Mbak Tamanda. Monggo, ada saran, komentar, pertanyaan, Mbak Ya, Tamanda. iya baik Bu Dian. Oke Mbak Alfitri, sebelumnya terima kasih atas presentasinya Mbak. Untuk pertanyaan saya mungkin dari gambar 3A dulu. Jadi di sini gambar 3A yang heat map tadi Mbak. Ini Iya yang kiri. Nah di sini itu bukan Mbak, yang satunya lagi. Ya ini yang di sebelah kiri. Ini kalau saya lihat, kalau nggak salah di beberapa metabolit itu yang di atas, ini di awal itu kan warnanya merah ya Mbak, berarti itu kan tinggi konsentrasinya. Kemudian seiring waktu dia itu turun, tapi di akhir ini ada kenaikan lagi. Mungkin saya penasaran itu kenapa bisa dia turun kemudian naik lagi. Untuk yang kedua, mungkin dari metabolic profiling yang dilakukan di sini, dari metabolit-metabolit yang teridentifikasi, kalau dibandingkan dengan jenis cuka lain itu bagaimana ya Mbak ya? Oke, mungkin itu dulu dari saya Mbak. Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, saya ingin tadi bertanya lagi apa tadi yang pertanyaan kedua? Mohon Mungkin maaf, Mbak. dari metabolic profiling yang dari HNDV ini ya Mbak ya. Kalau dibandingkan Ya. dengan jenis cuka lain, apakah ada ini semacam bagaimana gitu perbedaannya? Oh ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Kalau di sini kan memang terjadi perubahan yang cukup dinamis ya, tapi ada beberapa metabolit yang di sini dari meningkat kemudian menurun terus terjadi peningkatan kembali, itu kenapa gitu ya Mbak? Iya Mbak, benar Eh, seperti itu. ya, karena di sini kan metabolitnya itu saling berhubungan ya. Dia sebelumnya dilihat pada jalur metabolismenya itu saling berhubungan, sehingga misalnya hmm, misalnya pada eh, di sini karena
Misalnya di sini eh, pada metabolit serin ini awalnya meningkat, itu berarti pada awal fermentasi itu pada awalnya itu memang kandungan serinnya itu memang pada awalnya sudah banyak, dan kemudian pada hari ketiga sampai ke-12 itu menurun, itu kemungkinan serin tersebut telah termetabolisme gitu, telah terdegradasi gitu oleh senyawa lainnya gitu, sehingga kemudian karena terdapat peningkatan kuantitas dari senyawa lain, misalnya misalnya pada laktat dan itakonat seperti itu. Di sini terjadi peningkatan dan kemudian di sini menurun, terdapat hubungan gitu, hubungan produksinya, dan kemudian di saat terjadi peningkatan kembali itu terjadi karena kemudian pada senyawa yang lainnya itu produksinya menurun gitu. Jadi antara metabolit satu dan lainnya itu saling berhubungan gitu. Kira-kira apakah menjawab ya? Oh. Berarti mungkin semacam cross feeding gitu ya Mbak. Jadi misalkan ada mikrobia itu yang dia menggunakan L-valin di awal gitu. Tapi terus yang lain itu menghasilkan mungkin gitu ya Mbak. Makanya karena yang di akhir itu kan si beberapa metabolit ini kan kembali naik gitu Mbak. Ya, iya, ya. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Mbak Elfitri dan Mbak Tamanda, tadi pertanyaannya misalnya tadi yang ini yang merah-merah nih ya, serin, Iya Bu. Iya. sitidin, gluconic acid, valin gitu ya, sampai apa itu pedilalanin gitu kan ya. Di Iya awal kan benar Bu. tinggi gitu kan, kemudian selama fermentasi sampai hari keberapa ya? 12 itu turun. Mulai hari keberapa sebentar? 7 mungkin turun, 7 apa 10 ini turun. Kemudian 12 ya, 12. Kemudian 17, 23, 30 naik lagi gitu kan. Pertanyaannya mengapa bisa begitu? Begitu ya? Iya benar Iya, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat kan, mungkin di awal memang ada serin itu asam amino itu, kemudian siapa yang menggunakan itu di hari 1, 3, 5, 7, 12 gitu kan. Kira-kira siapa dari kelimpahan mikroorganismenya yang mampu menggunakan ini. Kemudian kenapa naik lagi? Nah, kita lihat apakah ada juga mikrobia yang bisa menghasilkan ini serin, hidrosil, L-serin. Jadi data ini nanti akan berkaitan dengan metagenomik. Nah, saya nggak tahu di sini dibahas dengan sepertinya memang bahasnya umum ya Mbak ya. Siapa-siapanya nggak ada penjelasan ya. Siapa yang menggunakan ini, siapa yang menggunakan serin, begitu ya? Sepertinya belum, Bu. Gimana? Belum ya. Ini kalau Nah, yang volatile ini malah justru yang disampaikan malah justru yang volatile ya. Kalau misalnya Limosilactobacillus itu dia menghasilkan apa senyawa volatilenya, begitu ya? iya, Bu. Tapi Iya. siapa yang menggunakan asam amino itu? Saya kira kalau yang menggunakan banyak, tapi siapa yang Iya. nanti bisa memproduksi di akhir itu sehingga konsentrasinya tinggi, naik lagi. Nah, itu yang mungkin sebenarnya perlu dicari. Kalau di sini sama-sama Saccharomyces dan yang naik itu sepertinya Lactobacillus di akhir itu ya. Limosilactobacillus. Kemudian kalau kita lihat dari kelimpahannya ya. Jadi sebenarnya ketika di awal itu kan kalau kita lihat bakterinya itu hanya Lactococcus. Ya kan, Lactococcus mungkin dia menggunakan itu bareng dengan Limosilactobacillus kalau dilihat ini ya dari Ini bisa dari dilihat. profilingnya. Kalau
Nah, kemudian nanti ada proporsi mikrobia mana lagi yang menggunakan. Kemudian kan juga di situ ada metabolit yang lain ya. Nah, karena ada metabolit-metabolit yang lain, komposisi mikrobia itu berubah sehingga ada memang apa ya, ada kompetisi, ada siapa akan menghasilkan apa, siapa akan menghasilkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, itu sangat dipengaruhi oleh komposisi mikrobia dan juga metabolit yang ada di situ. Sehingga memang kalau kita membicarakan ini, kita tidak bisa Menyimpulkan gitu. kadang-kadang tidak bisa memilah apakah yang menggunakan limosi lactobacillus yang memproduksi atau misalnya ini lactobacillus atau mungkin lactobacillus. Nah, ini silakan nanti bisa dicek Mbak Elfitri, apakah memang kalau tadi di awal itu sedikit turun gitu kan ya, yang asam amino tadi yang metabolit tadi, apakah nanti juga digunakan. Ini kan kalau kita lihat tuh limosi lactobacillus, kemudian di akhir dia ada nggak yang mungkin naik di hari ke-17, 23, dan 30? Mikrobia apa yang populasinya naik? Nah, mungkin dia bisa kemungkinan ya, bisa menghasilkan misalnya tadi metabolit-metabolit yang tiba-tiba juga naik di hari ke-12, 17, 23, dan 30. Lah, nanti silakan ini dicari Mbak Elfitri. Gitu ya. Demikian juga mungkin dari golongan fungi-nya, apakah dia juga ada yang berubah di hari-hari yang menunjukkan perubahan tadi metabolit, sehingga mungkin bisa digabungkan karena memang datanya luar biasa ini. Satu persatu harus kita match-kan. Demikian juga untuk misalnya volatil. Kalau yang volatil di sini sudah dijelaskan, cuma yang metabolit ini belum ada. Gitu ya Mbak ya, Mbak Elfitri. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Ya, Bu. Ya, terima Oke, kasih Bu Dian. silahkan. Gitu ya Mbak Tamanda. Baik, Bu. Kemudian ini Mbak Herlianti. Mbak Herlianti. Apakah sudah terdengar? Ya, Fitri, sebelumnya terima kasih. Saya ingin sedikit bertanya mengenai slide di hasil 3.1. 3 titik berapa Mbak? 3.1 yang awal. Ya. Gimana Mbak? Yang sifat psikokimia dan HN, Sifat? sifat psikokimia 3.1. Oh, psikokimia. Ini kah? Iya. Di sini kan Mbak disebutkan bahwa pH-nya itu menurun pada hari pertama sampai dengan produksinya sampai dengan hari kelima. Hal tersebut itu juga sama, pH-nya menurun itu disebabkan karena penurunan kenaikan jumlah mikrobanya. Namun mengapa tren yang terbentuk pada asam laktat yang terbentuk itu malah meningkat seperti itu dengan menurunnya dengan menurunnya pH pada hari kelima. Namun setelah hari kelima itu kan mulai pH-nya mulai meningkat kembali. Namun asam laktat yang terbentuk itu ternyata malahan masih tetap meningkat seperti itu, Mbak. Itu kira-kira kenapa ya? Kemudian untuk pertanyaan yang keduanya, di sini kan juga menghasilkan senyawa antioksidan ya, Mbak, di DPPH-nya. Itu yang menghasilkan itu sebenarnya apakah hasil dari metabolit dari mikrobanya atau seperti apa? Ya. Oh ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin langsung saya jawab ya. Di sini kan untuk pH-nya itu kan dari hari pertama sampai kelima ini kan terjadi penurunan ya. Berarti semakin asam ya. Semakin asam ini
Kalau laktik asid itu dia juga asam, namun keasamannya lebih rendah dibandingkan asetat. Nah, ini keasamannya kan meningkat, itu berarti sejalan ya. Namun di sini pertanyaannya kenapa pH-nya kemudian secara bertahap meningkat kembali sedikit gitu. Iya, Iya Mbak, kan pH-nya meningkat kembali, namun tren yang terbentuk itu di asam laktat yang terbentuk itu tetap meningkat gitu. ya, ya. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau di sini kita juga lihat sebenarnya pH di sini memang asam laktatnya dia tetap meningkat. Nah, tapi pH-nya itu tidak hanya dipengaruhi oleh asam laktat. Di sini juga ada soluble solid. Nah, soluble solidnya ini dia juga meningkat. Nah, tadi kan sebelumnya kita tahu bahwa soluble solid itu terdiri dari asam organik, gula, kemudian ada kandungan vitamin dan mineralnya juga. Nah, kemungkinan ada dan juga di sini dapat dilihat juga terdapat ada antioksidannya juga. Gitu. Jadi hal ini juga dapat mempengaruhi peningkatan pH gitu Mbak. Misalnya kandungan mineral dan vitaminnya gitu Mbak. Kemudian namun peningkatannya juga sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Ini masih termasuk dalam golongan jenis yang sangat asam juga di pH masih dalam rentang pH 3 gitu. Peningkatannya ada sedikit mungkin terkait dengan peningkatan soluble solid yang dihasilkan dari degradasi gula reducing sugar-nya ini gitu. Di sini kan dapat dilihat reducing sugar-nya semakin menurun dan soluble solid-nya meningkat gitu. Kira-kira begitu Mbak. Apakah masih ada pertanyaan? Iya Mbak, terus untuk ini peningkatan jumlah aktivitas antioksidannya yang meningkatkan sebenarnya yang berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas antioksidan ini apakah mikroba atau hasil metaboliknya atau seperti apa itu Mbak? Oh ya, jadi DPPH itu dia dipengaruhi oleh jadi HNDV ini dia juga mengandung antioksidan seperti polifenol gitu dan juga Ya Allah, di polifenol dan lain sebagainya dan juga sebenarnya asam laktat dan asam asetat ini dia juga dapat berpengaruh terhadap antioksidannya gitu Mbak. Saya yang saya Terus baca dari jurnal Bayu sama itu Fatih, Bayu tadi yang sebelah kiri. Satunya, salah. Aduh lama nih bro. Ke depan enggak sih? Iya. jadi tingkatan antioksidan itu Itu udah buat saya. dapat dipengaruhi oleh apa namanya SCFA-nya itu seperti asam setat dan asam laktatnya begitu Mbak. Karena misalnya misalnya ya pada asam laktat ia dapat berperan mengurangi pembentukan radikal bebas juga, kemudian meningkatkan ketersediaan senyawa fenolik juga asam laktatnya sehingga meningkatkan kapasitas antioksidannya juga meskipun pada kemudian di hari 15 sampai 30 sedikit menurun ya kemungkinan pengaruh dari oksidasi begitu. Kira-kira apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya.
Ya, terima kasih. Mbak. Baik. Eh, Tadi mungkin soluble solidnya yang mana gitu ya, yang bisa meningkatkan pH tadi ya. Kalau asam laktatnya naik, tapi apakah mungkin ada hasil metabolisme ya selama fermentasi tadi yang mungkin bisa mempengaruhi kenaikan pH ya. Ini pH-nya jadi naik mungkin 1 poin ya. Nggak sampai 1 poin sih, cuma ada beberapa komponen di situ tadi ya. Ada asam amino, ada apa lagi Mbak? Iya, ada yang di TSS-nya, Bu, atau apa? Ya, yang bisa meningkatkan pH tadi loh. Tapi Sama memang nggak ya, signifikan, nggak jauh ya. Mungkin hanya 3,2 ke 3,4 gitu kan ya. Karena memang cuma ini 0,2 kan kemungkinan. bagaimanapun juga kan asam toh yang bisa menyebabkan penurunan pH yang secara drastis gitu ya. Iya, Ibu. Kalau yang antioksidannya tadi dari asam juga, aneka macam asam organik yang dihasilkan atau ada lagi yang lain, Mbak? Terhadap asam organik, Bu. Selain memang eh, di cuka ini terproduksi polifenol gitu, kemudian fenolik, kandungan fenolik lainnya juga asam di sini dapat juga dijelaskan bahwa asam organik seperti asam laktat itu juga berpengaruh terhadap peningkatan antioksidannya, begitu, Bu. Dia memiliki aktivitas antioksidan gitu. Iya, secara tidak langsungnya gitu. Misalnya tadi pada asam laktat itu dapat meningkatkan ketersediaan senyawa fenolik begitu, yang dapat meningkatkan kapasitas antioksidan. Kemudian ia juga ternyata mampu memiliki kemampuan mengkelat ion logam yang mengurangi pembentukan radikal bebas begitu, Bu. Oh, begitu. Oke. Secara Monggo tidak Bu Ikan ada pertanyaan? Terima kasih Bu Dian. Kalau dari saya sendiri, em, jadi kan ini seperti mengeksplorasi ya sebetulnya key flavornya apa, mikrobia yang terlibat siapa, dan hasilnya itu kan memang klop ya. Artinya mikrobia yang mendominasi ternyata juga yang menghasilkan flavor yang paling mencirikan dari produk ini. Nah, saya lebih ke arah aplikasi ya pertanyaannya. Artinya tadi saya sampaikan Budian kalau tergantung dengan komposisi begitu ya. Nah, komposisi mikrobianya, kualitasnya itu. Nah, ini kan arahnya nanti hasil penelitian ini kan untuk mengembangkan starter begitu ya, supaya lebih menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu lebih pada begini. Jadi proporsinya itu perbandingannya harusnya berapa antar mikrobia yang dia memang terbukti berperan ke profil. Karena kan di sini kan ada ya disebutkan mikrobia yang berperan itu ada beberapa. Nah, itu komposisinya misalnya 1:2:3, misalnya seperti itu, yang dominan-dominan tadi. Itu saja pertanyaan saya, Bu Dian. Ya, monggo di Elfitri ya. Ini kan anu ya, microbial community ini ya. Terus sih harus seberapa begitu proporsinya antara tadi mungkin ada Saccharomyces cerevisiae, ada Lactobacillus dan Limousibacillus ya. Itu bagaimana nanti? Supaya ini memang yang terbaik gitu kan ya, katanya yang Hainan ini ya. Gitu, Dek. Gimana, Dek? Ini Bu, jadi sebenarnya sebelumnya itu belum pernah ada identifikasi atau identifikasi apa namanya ini metabolomik dan metagenomiknya terkait Hainan-Drex vinegar ini secara spesifik seperti ini, Bu. Jadi ini merupakan tahap awal dari penelitian untuk untuk sekedar memahami dulu terkait perubahan terkait metabolisme yang terjadi itu seperti apa, sehingga kemudian diharapkan penelitian selanjutnya itu bisa kemudian mengarah ke sana seperti itu, Bu, untuk peningkatan kualitasnya, Bu. Karena ini sampelnya ini sendiri itu ini pembuatannya juga masih secara tradisional begitu, Bu. Itu jadi dari fermentasi
Beras ya, beras. Dari fermentasi beras. Mungkin mohon maaf. Mungkin bedanya yang cuka ini, Hainan ini dengan cuka yang lain. Mungkin ya bedanya apa sehingga kok Hainan ini lebih banyak disukai orang gitu kan. Apa? Mungkin itu ya yang ditemukan di sini meskipun ini baru pertama kali, tapi mungkin cuka-cuka yang lain ada, vinegar yang lain. Nah, apakah ini yang bisa menjadikan nanti kalau kita bikin cuka, ini starternya itu bakterinya tuh ini gitu. Gitu ya Bu Wikan ya? Betul. Nah, apakah mungkin ada penelitian sebelumnya itu kan cuka-cuka yang lain yang mungkin tidak seterkenal cuka Hainan. Nah, ini. Sehingga ketika ketemu ini kan enak nih, sudah terkenal enak tadi, banyak untuk masakan begitu ya. Nah, sehingga gitu kan apa sih yang mencirikan di starter ini gitu ya dengan starter Penelitian yang sebelumnya. digunakan untuk cuka-cuka yang lain. Oh iya, iya. Jadi pada penelitian sebelumnya itu sudah secara sederhana begitu memahami bahwa cuka HNDV ini lebih dominan pada asam organiknya itu asam laktatnya dibanding asam asetat. Di mana pada cuka-cuka lainnya tadi seperti telah dijelaskan sebelumnya, seperti cuka beras biasa, kemudian cuka buah itu dominannya asam asetat gitu. Terus kalau yang cuka ini itu asam laktat di mana rasanya itu jadi lebih ada ada manisnya tapi dan keasamannya juga lebih rendah gitu, tidak pekat gitu. Nah, Nah, itu jadi kira-kira itu starternya beda apa sama komposisinya dengan cuka Hainan ini yang cuka-cuka biasa? Komposisi mikrobianya tadi loh, ada tadi kan dari metagenomik tadi ketemu Limosi, Lactobacillus dan Lactococcus dan Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ya. Nah, apakah di cuka-cuka yang lain juga itu yang ada di dalam starter? Nah, sehingga nanti kalau mau bikin cuka yang enak, bikinlah gitu, dengan starter yang mirip dengan misalnya cuka Hainan ini, gitu loh. Gimana, Dek? Iya, Bu. Ye. Coba nanti dibaca lagi ya ini di Elfitri. Bu Retno ada pertanyaan, Bu? Mungkin bukan pertanyaan ya. Ye, Komentar ya. monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian ya. Saya rasa paper ini memberi insight baru kalau kita lihat, kalau kita ke Jepang, ini saya nggak tahu ya, di Cina sepertinya sama aja bahwa banyak sekali kan jenis-jenis cuka. Ya. Ya, seperti misalnya mirin. Ya. Kalau di Jepang kan yang terkenal mirin gitu kan. Dimana di sini nggak ada, atau kalau ada sih mahal beli karena impor. Nah, melihat dari paper ini luar biasa berbagai macam jenis metabolisme yang terjadi. Nah, di prosesnya tadi kalau ngelihat metodenya itu kan sangat sederhana, sangat sederhana. Ya, sangat sederhana kan ya. Nah, cuman beras biasa toh ya. Masak kemudian tambahi air dan ditambahi dengan starter. Nah, yang diteliti ini starternya apa? Ini tuh starternya sebenarnya berasal dari ampas fermented rice, traditional rice wine gitu dari HND. Ya, sake semacam kayak gitu ya. Ya, Budian ya. Iya. Diambil dari sake dimasukkan ke situ. Kemudian kan ini tadi fermentasinya 30 hari. Itu kondisi yang harus dijaga seperti apa nggak, Mbak? Oh iya.
apakah ada pengkondisian? Sebenarnya ada Em, figur S1. lebih ke apa namanya? Kalau pengkondisian Enggak ada suhu dan lain-lain misalnya. Kan yang dilihat cuma itu kan. Karena saya membandingkannya misalnya kalau di Indonesia itu apakah kita bisa membuat semacam kayak gini sehingga kita bisa mempunyai cuka yang rasanya luar biasa, luar biasa gitu loh. Nah, Ya, cuka ya kita Bu, kan cuman ya kita paling kan buat pakai makan cuka ini bakso. ya Bu ya, ngencerkan cuka asti glasial itu loh Bu. Iya. Kita kan biasanya pakai cuka hanya buat makan bakso. Sekarang juga udah enggak ya, Nggih. zaman Ini dulu. tadi ada figur supplementary 1 ini loh Dek, ini dicek nggak ya? Ini saya nggak bisa buka ya dari ya, sini itu nih. suplementari Itu satu kan itu katanya yang ada schematic diagram of production process. Nah, inoculum is traditional leavening agent made by company, gitu kan. Iya, ini Bu, The S1. ingredient of inoculum is the least of the local traditional fermented rice wine. Jadi memang Dari masih tradisional ya. perusahaan yang masih kecil tradisional begitu Bu. Nah, ini tadi ditanyakan kondisinya fermentasi nah oleh Bu Retno. Itu kalau 7 hari pertama itu diaduk 3 kali sehari, gitu kan ya? Iya Itu Bu, kan lebih ke ditanyakan. pengadukan. Iya, namun untuk misalnya suhu dan Nggak ada ya? dan apa namanya? Ya, pengkondisian lingkungannya di sini tidak dijelaskan Bu, lebih ke metodenya saja, pengadukannya saja. Mungkin ambient temperature ya burutnya, tapi dalam wadah apa mestinya ada ya burutnya. Mungkin tadi di gambar supplementary 1 itu Mbak. Ya, kalau di gambar ini cuma Oh, pakai diperlihatkan begini. gambarnya menggunakan wadah begitu, Bu. Ini wadah Nih, seperti dari dandang. aluminium begitu. Tapi Hmm. ini starternya ya seperti biasa begitu, Itu mungkin tadi. di Ya, kalau ngelihat itu kan kita juga punya banyak apa namanya tradisional, bukan sake sih, semacam kayak tape atau brem Bali, Iya. gitu kan. Artinya kita bisa sih meniru atau menghasilkan suatu produk yang spesifik, luar biasa kalau menurut saya sih. Karena flavornya luar biasa sekali itu. Mirin itu nggak bisa diganti dengan yang lain, ya kan toh. Iya, iya Bu. Gitu. mungkin lebih ke jenis Vinegar-vinegarnya kan juga macam-macam ya Bu Retno ya. Kalau kita pas Iya. Jepang itu macam-macam Iya, vinegarnya. produknya juga banyak toh Bu, kalau yang di Kecapnya juga supermarket. variasinya Betul banyak. sekali. Misonya juga banyak. Sehingga ini memberikan insight baru untuk kita kembangkan produk-produk tradisional kita, menurut saya sih Betul. begitu. Kita juga punya apa ya? Tauco, terasi. Punya Ya, banyak juga Bu kita Bu. ya, oke, baik. Tapi Oke. jarang yang mempelajari sampai sedetil Iya itu. Bu. Oke. Ya, oke, baik. Komentar saya itu Bu Dian Oke, Mas. terima kasih Bu Retno, Bu Wikan. Mungkin saya nggak ada pertanyaan, tadi sudah ditanyakan semua. Nah, tadi masih ada beberapa PR nggih untuk Mbak Ya, Bu. siapa Tadi namanya? itu iya Bu, senyawa khasnya yang mungkin dapat ditiru, mungkin di sini ada senyawa volatil flavor yang dominan di sini Bu. Ada ini feniletil alkohol, asetil asetat, butanol. Ini flavornya ya. Yang paling dominannya Bu. Iya. Yang Oh. kemudian di sini Nah, ini mungkin bisa ditelusur siapa yang menghasilkan. ini Bu, flavornya ini. Kalau untuk siapa yang menghasilkannya, kalau secara apa namanya, gambaran besarnya di sini ini Bu. Misalnya tadi fenilatil alkohol ini dia paling mendekati dengan lactobacillus sehingga kemungkinan besar ia diproduksi dari bakteri tersebut gitu. Terus kemudian Jadi ini malah asam laktat ya, sepertinya ya. iya, Bu. Bukan asam asetat. Lebih cenderung asam laktat dibandingkan asetat. Memang keunikannya di situ juga Bu.
Iya, iya. Ini unik juga biasanya kan asam asetat yang ini. Ya, Ya, asam laktat dan fenilalanin. oke. Baik. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya kita juga punya banyak produk fermentasi. Ya, Bu. Kemungkinan Gitu. untuk Seasoning keunikan, ya, ini seasoning ya, istilahnya untuk seasoning. iya Bu, kemungkinan keunikan dari apa namanya kekayaan metabolitnya memang dari kemungkinan mungkin memang dari jenis berasnya yang berbeda gitu, beras khas Hainan karena di sana tuh kayak eh, apa namanya terkenal banget cuka Hainannya di berbagai makanan itu biasanya selalu ditambahkan gitu. Di hotpotnya juga terkenal. Ya, ya banyak faktor ya. Jadi mungkin bahan baku, mungkin berasnya seperti apa, mungkin berasnya beda dengan kita, gitu. Kemudian lingkungan yang membuat tadi mikrobiotanya itu unik gitu juga ya, gitu kan Mbak? Nggih. Iya Bu. Dan akhirnya spesifik menjadi khas Hainan begitu. Nggih. Kita mungkin apa yang khas ya? Banyak ya daerah tertentu, misalnya tempoyak dari kota A lebih enak daripada tempoyak di kota B, gitu ya Bu Retno, nggih, kalau yang fermentasi. Ya, Iya. ning ra Oke. enak Nah, kanggoku. banyak itu yang mungkin masih bisa digali nanti, mungkin adik-adik yang tertarik ke arah fermentasi apa untuk seasoning gitu nih. Baik Bu Retno, Bu Wikan, ini kan presentasi yang terakhir untuk semester ini. Tadi Bu Wikan sudah menyampaikan paper yang digunakan untuk ujian. Papernya Mbak, siapa tadi namanya sampai lupa saya. Mbak Rifkah ya. Gitu ya Bu Retno, Bu Wikan nggih, Sikimate Metabolic Pathway Engineering in Corynebacterium glutamicum. Oh, yang terakhir ini tadi ya. Yang terakhir. Nuwun sewu Bu Retno, papernya sinten nggih? Oke. Ya, yang mana nggih? Saya ada beberapa pilihan tapi beberapa pilihan yang namanya deket aja. Kalau tadi Mbak Rifka, kalau Nggih, saya pilih Rifkah. yang Mbak Rizkia, Mbak Rizkia Rizkia, Fadila. Rizkia Nurfadila Iya, untuk karotenoid ya. iya betul. Oh nggih, Nun sewu, saya agak jauh. Saya papernya Mbak Saroh Nur Hazijah. Itu Hajizah. memang bagus juga. Nggih, Mbak Saroh yang enhancing fencing production in the co-culture of Bacillus subtilis and Corynebacterium glutamicum by engineering proline. Iya Bu, terima kasih. 3 itu nggih adik-adik yang kita gunakan untuk UAS ya. Mohon dipahami ya, ini bukan menghafal. Jadi ya bukan menghafal papernya, tetapi adik-adik memahami. Kalau menghafal itu agak sulit nanti ya kita menjawab. Jadi kalau memahami itu nanti pertanyaan dibolak-balik akan tetap bisa menjawab karena adik-adik paham. Kalau hanya menghafal, nah nanti pertanyaannya sedikit diubah itu jadi beda jawabannya, tidak sesuai. Jadi mohon dipahami ini bukan menghafal isi paper sampai detail A sampai Z metode, tapi Anda memahami paper ini ya untuk nanti supaya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Begitu. Ini kita close book ya Bu Wikan dan Bu Retno. Iya. Close book. Mas Bu. Jadi mohon untuk dipahami, bukan dihafalkan. Begitu nggih Bu Retno, Bu Wikan, kita nanti ujian belum muncul nggih, jadwalnya nggih belum diberikan nggih. Ya, Sepertinya ya. Sehingga ini adik-adik masih ada kesempatan untuk memperbaiki tadi dari presentasi, dari tugas yang diberikan tentunya ada nilai. Nah, ini bisa diperbaiki di ujian akhir semester dengan mempelajari 3 paper tadi sebaik-baiknya. Begitu Bu Retno dan Bu Wikan, terima kasih sekali untuk kebersamaannya di semester ini.
Terima kasih adik-adik. Selamat belajar untuk ujian akhir semester. Begitu Ibu, Ibu Retno, mohon matur maaf, nuwun sangat. Nggih, Berikan sampai ketemu di ujian akhir selamat semester. belajar. Nggih, selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih. Ibu Saya mau tutup ujian. nggih. Nggih, matur nuwun. Oke. Izin live. Record.